Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mengerjakan mata kuliah Lab Audit modul 2, yaitu mengenai siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Kita langsung ke Excel-nya saja. Nah, di sini ada tabel indeks E piutang dan indeks E1 mengenai piutang usaha. Nah, ini kita kerjakan dulu yang di indeks E1 ya. Di indeks E1 kita menjurnal terlebih dahulu. Baik, untuk jurnalnya bisa dilihat teman-teman di buku 1 halaman 56 ya. Buku 1 halaman 56. Kita buka halaman 56. Nah, di sini. Di sini jurnal pertama yaitu mengenai PT Krakatau. Nah, berdasarkan vouching yang telah dilakukan, ini PT Krakatau ada yang harus di-adjustment mengenai SJ nomor 231. Ini tercatat 2 kali, jadi harus di-adjustment teman-teman. Nah, ini jurnalnya kita lihat, yaitu penjualan sebesar 10 juta, PPN keluaran sebesar 1 juta, dan piutang usaha sebesar 11 juta. Nah, ini dari mana kita tahu kalau ada PPN-nya? Nah, kita lihat lagi di buku satunya. Di sini ada di bagian PPN keluaran. Nah, ini. Di sini ada perbedaan pencatatan dan pelaporan PPN. Nah, sementara pelaporan SPT PPN sudah betul. Jadi, untuk yang di buku besar ini masih ada kesalahan seperti itu. Jadi, harus di-adjustment atau di jurnal dulu ya. Lalu untuk jurnal kedua, kita lihat jurnal kedua ini yaitu dari PT Orientasi. Nah, ini teman-teman untuk urutannya ini bisa tidak sama dengan saya karena urutannya ini sesuai dengan pemahaman teman-teman ya. Ini untuk PT Orientasi. Nah, kita lihat PT Orientasi ini di buku 1 ini nomor 13. Nah, ini PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 karena diketahui perusahaan sudah pilot. Nah, ketika perusahaan konsumen sudah pilot, otomatis piutang dari konsumen ini tidak bisa tertagih, begitu kan? Nah, maka dari itu kita akan menjurnal atau menjustment penjurnalan untuk penghapusan piutang. Nah, ini asumsinya ini PT Sumbus rela ya untuk piutangnya dihapus karena PT Orientasi ini pilot seperti itu. Jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih pada piutang usaha senilai 11 juta seperti itu. Nah, untuk jurnal ketiga yaitu jurnal PT Sejahtera. Nah, kita lihat di buku jurnal PT Sejahtera. PT Sejahtera nomor 9. Nah, ini PT Sejahtera ini menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari senilai sekian. Nah, ini karena pada tanggal tersebut barangnya itu batal dikirim ke gudang, jadi dikirim lagi pada tanggal 3 Januari. Nah, 3 Januari ini kan sudah tidak termasuk ke dalam tahun buku berjalan 2018 ya. Dan untuk sistemnya sendiri PT Sunggus itu FOB destination. Jadi ketika barang tersebut sudah sampai baru ada pencatatan. Nah, ini dari bagian akuntansinya sudah mencatat, padahal barang itu belum sampai ke konsumen seperti itu. Maka perlu adanya adjustment. Jurnalnya adalah penjualan senilai 20 juta, PPN keluaran senilai 2 juta, pada piutang usaha senilai 22 juta. Nah, ini adjust FOB destination, barang belum sampai tetapi sudah dicatat seperti itu. Lalu yang ketiga ini dari PT Usaha Lancar. Kita lihat PT Usaha Lancar ini di vouching yang awal tadi ini juga ada kesalahan pencatatan. Nah, ini seharusnya yang dicatat itu 220 juta tetapi yang dicatat hanya 22 juta. Nah, maka perlu adanya adjustment juga di sini. Nah, kita jurnal untuk PT Usaha Lancar ini. PT Usaha piutang usaha senilai 198 juta. Ini dari mana? Dari tadi
220 juta dikurangi 22 juta, seperti itu. Lalu untuk penjualan masuk 180 juta dan PPN masukannya 18 juta, seperti itu. Untuk koreksi kesalahan pencatatan dari PT Usaha Lancar. Lalu jurnal kelima ini dari reklasifikasi pencatatan piutang ya. Kita lihat PT Zebra, teman-teman. PT Zebra di sini nomor 11. Di sini menjawab pada tanggal 24 Januari sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember seharusnya pelunasan PT Lestari. Nah, kita lihat di buku besarnya PT Zebra ya. PT Zebra, nah ini PT Zebra di buku besarnya itu 55. PT Zebra mempunyai utang ke PT Sugus 55, tetapi di sini sebenarnya yang ada yang utangnya PT Zebra ini sebenarnya 70. Nah, ini ternyata dari pihak akuntansi ada kesalahan pencatatan yang seharusnya PT Lestari yang membayar hutang ternyata dimasukkan ke PT Zebra, seperti itu. Nah, kita perlu adanya reklasifikasi akun piutang usaha dari PT Zebra dan piutang usaha dari PT Lestari. Ini jurnalnya. Piutang usaha PT Zebra pada piutang usaha PT Lestari senilai 15 juta, seperti itu. Lalu untuk nomor 6 ini mengenai PT Tempo ya. PT Tempo, kita lihat PT Tempo nomor 14 ya. PT Tempo nomor 14. Nah, ini menjawab tidak mempunyai hutang lagi karena sudah membayar tunai. Nah, setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman atau oleh karyawan. Nah, jadi ini perlu adanya penyesuaian lagi ya di sini karena dibawa kabur oleh karyawan. Nah, ini asumsinya PT Sugus ini merelakan uang tersebut yang dibawa kabur tadi oleh karyawan. Nah, jurnalnya hampir sama dengan yang tadi karena penghapusan piutang tak tertagih tadi dari PT Orientasi yang pilot. Nah, ini kasusnya bedanya uangnya dibawa kabur karyawan, jadi piutangnya tidak tertagih lagi, seperti itu. Ini jurnalnya beban piutang tak tertagih pada piutang usaha senilai 15 juta, seperti itu. Nah, untuk nomor 7 dan nomor 8 ini merupakan pencatatan perbedaan kurs yang terjadi ya. Kita lihat di buku. Untuk kursnya ini di buku ini adalah kursnya 15.000. Nah, ini saya asumsikan kursnya itu menjadi 4.750. Kenapa? Karena bisa kita lihat ya di atas untuk Forbox dan Royal. Nah, ini kita bisa hitung di sini. Kita bisa hitung berapa sih nilai 1 dolarnya itu berapa rupiah di sini. Nah, jika kita bagi 90 juta dibagi dengan 20.000, ini hasilnya 4.500. Sementara yang Royal ini 182 juta dibagi 40.000, hasilnya 4.550. Nah, ini kan tidak selisih jauh ya. Sementara ketika kita mengikuti yang ada di buku untuk 15.000 ini dirasa terlalu jauh gitu selisihnya. Maka dari itu saya asumsikan untuk kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 4.750, seperti itu ya. Jadi nanti jangan bingung ketika tidak sama dengan yang di buku. Oke, baik. Setelah kita hitung ya, kita hitung dulu di sini untuk Forbox dan Royal. Baik. Untuk Forbox ini 20.000 ini dikalikan 4.750. Kita hitung 20.000 dikalikan 4.750. Ini hasilnya 95 juta. Nah, 95 juta berarti terdapat kenaikan ya. Kenaikan 5 juta di sini. Lalu untuk yang Royal 4.750 dikalikan 40.000.
Ini hasilnya 190 juta, berarti ada kenaikan 8 juta. Seperti itu ya. Kembali ke jurnal, kita berarti mencatat untuk kenaikan piutang dari Formbox dan Royal di sini. Jurnalnya adalah piutang usaha Formbox pada laba valuta asing 5 juta, dan yang kedua piutang usaha Royal pada laba valuta asing sebesar 8 juta, seperti itu. Nah, ini jurnalnya sudah selesai, teman-teman. Jurnalnya sudah selesai, baru kita masukkan jurnal ini ke tabel. Nah, ini ke tabel kita masukkan. Misalkan untuk nomor 1 ya, nomor 1 dari PT Krakatau. Dari PT Krakatau ini nilai piutang usahanya sebesar 11 juta. 11 juta di sini ya. Jadi kita masukkan di kredit senilai 11 juta. Nah, ini untuk penomorannya bisa mengikuti penomoran yang ada di catatan pemeriksaan ini 1 sampai 8 seperti itu. Nah, ini bisa teman-teman isi semuanya. Nah, kalau sudah diisi, nah ini lanjut ke perauditnya. Perauditnya juga diisi, teman-teman. Perauditnya diisi juga. Nah, ini ya, diisi semuanya. Lalu jangan lupa ditotal juga di sini. Kalau sudah ditotal, jangan lupa dikasih atau diberi tick marknya. Jangan lupa. Ini tick marknya jangan lupa dikasihkan. Nah, ini tick marknya. Kita sudah selesai mengisi form indeks E1. Lalu kita lanjut yang di atas tadi kan belum diisi ya. Kita isi dulu yang di atas ini, yang indeks E-nya ini. Nah, untuk pengisiannya kita bisa lihat dari indeks E1 ini ya. Yang di debit ini ada 226 juta dan yang di kredit ada 74 juta. Nah, langsung dimasukkan saja ke sini. Dimasukkan ke sini lalu ditotal. Baik. Lalu ini juga ditotal, jangan lupa. Lalu jangan lupa dikasih tick mark lagi ya. Dikasih tick mark lagi. Oke, baik. Ini juga jangan lupa dikasih tick mark juga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai untuk indeks E untuk schedule piutang dan indeks E1 untuk schedule piutang usaha. Nah, ini udah selesai. Baik, selanjutnya kita ke tabel indeks EE ya, yaitu schedule-nya daftar konfirmasi. Nah, di sini untuk konfirmasinya dari nama pelanggan PT Krakatau sampai Royal Ink. Lalu di sini untuk hasilnya ini kita bisa lihat di halaman 56 tadi. Nah, ini untuk PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Nah, ini kita tulis di sini NR ya. NR ini no replies, jadi tidak ada jawaban dari perusahaan seperti itu. Nah, ini dilanjut sampai akhir, sampai nomor 16 ini dimasukkan ke sini. Nah, lalu ini RD ini report difference ya. Ini laporannya ini berbeda. Nah, berapa sih perbedaannya? Nah, di sini juga sudah diketahui ya. Contohnya ini ada PT Merdeka. Ini menjawab ada selisih di sini. Nah, selisihnya berapa? 10 juta. Nah, kita tuliskan di sini 10 juta. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain, seperti itu. Lalu untuk penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan 28 Februari 2019. Nah, ini setelah tanggal neraca tahun berjalan ya. Setelah neraca berarti mulai dari 1 Januari sampai dengan 28 Februari. Ini lihatnya di mana? Ya, di buku 1 di bawahnya ini. Di halaman berapa tadi? 57. Oke. Di halaman 57. Nah, ini dimasukkan ke situ. Oke, kalau sudah, kita lanjut
ke berikutnya, yaitu mengenai laporan konfirmasi di sini, indeks EE1 dari PT Sugus. Schedule-nya ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Nah, ini hasilnya diperoleh dari mana? Bisa kita lihat di indeks EE tadi. Kita geser sedikit. Baik, untuk yang ini jumlah konfirmasinya ini saldo menurut konfirmasi. Nah, yang cocok ini ada berapa di sini? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang cocok ini CB ini cocok ada 2 perusahaan, yaitu Farbox dan Royal ya. Ini kita jumlahkan dua perusahaan maksudnya ya ini. Lalu untuk jumlahnya berapa? Nah, jumlah ini jumlah apa? Yaitu jumlah per kliennya ya. Dan di sini kan USD 20.000 dan USD 40.000. Nah, kita bisa lihat dalam rupiahnya di halaman 56 tadi. Nah, di sini 90 juta ditambahkan dengan 182 juta sama dengan 272 juta, seperti itu. Lalu untuk yang selisih. Nah, selisih ini jawabannya RD tadi, report difference. Nah, jumlahnya apa aja yang perlu dijumlah di sini? Nah, ini per kliennya ini dijumlah. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita jumlah semuanya di sini. Nah, untuk yang kembali melalui pos tidak ada, dan yang tidak kembali ini no replies tadi ada banyak juga ya, ada 7 di sini. Nah, kita jumlah juga di sini. Kita jumlah juga. Oke. Kalau sudah, kita totalkan semuanya yang sudah terkirimnya, yaitu 16 perusahaan. Kita sudah kirim ke 16 perusahaan dengan jumlah total sekian ini. Baik, kalau sudah, kita presentasikan dari total pengiriman ini 272 juta dan seterusnya. Di sini 2%, 5%, 0 dan 93%. Di sini total piutang usaha jadi 100% yang sudah terkirimkan. Oke. Lalu untuk selanjutnya, ini kan data untuk konfirmasi pengiriman pertama tanggal 14 Januari. Nah, PT Sugus kan mengirimkan untuk konfirmasinya ini 2 kali, yaitu di tanggal 14 Januari dan selanjutnya di tanggal 1 Februari, seperti itu. Untuk tabel pengiriman yang kedua ini dikirimkan. Jadi tadi kan sudah dikirimkan oleh PT Sugus sebanyak 16 ya, di 16 perusahaan. Jadi kita kirimkan lagi untuk konfirmasi yang kedua ini bagi yang tidak membalas atau no replies tadi. Nah, no replies tadi kan ada 7 tuh. Ada 7 dan yang membalas ini hanya 1, yaitu PT Pelita. Di sini bisa kita lihat PT Pelita. Nah, nomor 4, PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1. Nah, oke, maka dari itu dikirimkan lagi dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari. Jadi hanya dia saja yang menjawab, seperti itu. Kita tuliskan di sini jumlahnya sama dengan tadi, per kliennya kita presentasekan. Ini totalnya kita presentasekan. Nah, seperti itu. Ini sudah selesai untuk daftar konfirmasinya, sudah selesai. Dimulai dari indeks EE, E1 dan EE2, seperti itu, sudah selesai. Baik, selanjutnya yaitu di schedule penjualan. Nah, di schedule penjualan ini seperti schedule sebelumnya, ini mengerjakannya terakhir ya. Kita ketahui dulu jurnal yang ada, seperti itu. Nah, jurnalnya ini sebenarnya sudah kita isikan di bagian piutang tadi di sini. Nah, yang saya warnai kuning ini sebenarnya jurnal untuk penjualan. Nah, untuk jurnal penjualan, biar untuk lebih memudahkan penulisan, kita pindahkan di sini untuk penjualan. Ada 1, 2 dan 3 transaksi penjualan. Nah, kalau sudah terjurnal di sini, ini kita langsung masukkan saja ke tabel penjualan ini. Untuk yang pertama ini senilai 10 juta, ini penjualannya 10 juta. Lalu yang kedua ini ada penjualan juga 20 juta. Lalu untuk yang ketiga ini ada penjualan di sini 180 juta. Seperti itu. Lalu kita jumlahkan
Jangan lupa di kasih ini ya, kasih tick mark juga. Ini dikasih tick mark juga di sini dan di sini. Oke. Oke, selesai. Untuk tabel schedule penjualan PL1 ini sudah selesai. Baik, selanjutnya untuk uji pisah batas di indeks PL1.1. Nah, ini lihatnya di mana? Kita lihat di buku 1. Ini masih di halaman 57 ya, 57. Ini uji pisah batas sampai 58 ini. Nah, kita masukkan semuanya ke tabel. Kita masukkan ke tabel, tanggalnya, nomor faktur, nama pelanggan, jumlah, tanggal pencatatan, seperti itu. Nah, lalu setelah ini selesai, kita langsung ke uji transaksi di sini. Nah, uji transaksi sama ini, tinggal di kopas saja yang tadi. Nah, ini kita uji transaksi untuk bukti pendukung, otorisasi, footing, lalu buku penjualan, kartu piutang, dan buku besar. Nah, di sini saya mendapatkan 2 catatan pemeriksaan di sini. Nah, yang pertama ini mengenai PT Zaira. Terdapat kesalahan perhitungan yang seharusnya tercatat senilai 158 juta sekian. Nah, ini coba kita lihat di surat jalannya ya, atau di faktur penjualannya yang ada di dokumen-dokumen dari PT Zaira. Nah, ini dari PT Zaira untuk kuantitasnya ini 8.600 dan harga satuannya 16.765 rupiah ya. Nah, ini jumlahnya bisa kita hitung bareng-bareng teman-teman. Ketika kita hitung 8.600 dikalikan dengan 16.765 rupiah, kita lihat 144.179.000. Nah, ini terdapat kesalahannya. Terdapat kesalahan di sini. Lalu untuk di bawahnya untuk footingnya juga salah di sini. DPP-nya ini menjadi 144 juta sekian ini dan PPN 10% menjadi 14.417.900 ya. Jadi sudah saya totalkan tadi di sini seharusnya nilainya itu 158.596.900, yaitu terdapat selisih sebesar 3.100 seperti itu ya. Dan yang kedua, nah ini di buku tertulis untuk PT Krakatau. Nah, ini harga satuannya ini cuma 20. Nah, ini apakah bukunya terdapat kesalahan perhitungan? Jika ini harga satuannya 20.000, nolnya kurang 3 ya berarti. Ini betul teman-teman. Tapi kalau ini benar-benar harganya cuma Rp20, di sini terdapat kesalahan teman-teman. Kesalahannya yaitu selisihnya besar, yaitu 10.989.000 ini. Tapi kembali lagi ke tadi, jika hanya salah tulis di bukunya yang seharusnya 20.000, ini benar teman-teman, seperti itu. Baik, jadi seperti itu pengerjaan dari modul 2. Modul 2 untuk lab audit ya. Lab audit modul 2-nya seperti itu. Ini sudah habis. Seperti itu untuk modul 2. Semoga teman-teman paham ya mengenai alurnya, mengenai bagaimana sih cara mengerjakannya, dari mana awalnya, apa dulu yang harus dikerjakan, seperti itu ya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Jika ada kesalahan atau kurang benar dalam penempatannya, silakan dikoreksi lebih lanjut. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas lab audit. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.